Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau menampilkan satu saham yang cukup unik. Kenapa? Karena dalam 2 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Mei dan bulan Juni tahun 2025, mereka membagikan dividen, yaitu Rp25 per lembar saham untuk tanggal pembayaran 27 Mei tahun 2025 dan Rp40 per lembar saham untuk pembayaran pada tanggal 24 Juni tahun 2025. Itu artinya untuk bulan Juni, cum date-nya tanggal 13 Juni tahun 2025, yang mana saat video ini dibuat belum berada pada cum date-nya. Sehingga jika kamu tertarik membeli saham ini untuk memperoleh dividen Rp40 per lembar saham, masih memiliki kesempatan. Tapi ingat, ini disclaimer dulu, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Selain membagikan dividen 2 bulan berturut-turut di tahun 2025 ini, saham ini unik juga karena biasanya dalam 1 tahun cenderung membagikan 4 kali dividen. Contohnya seperti tahun 2024, di mana mereka membagikan dividen pada tanggal 16 Juli, 28 Mei, 21 Agustus, dan 21 November. Pada tahun 2023, mereka membagikan dividen 4 kali juga pada tanggal 14 Juni, 24 Mei, 23 Agustus, 22 November. Tahun 2022 membagikan dividen 4 kali lagi, tanggal 23 Agustus, 31 Mei, 21 September, 23 November. Tahun 2021 bagi 4 kali dividen lagi, 15 Juli, 24 Juni, 25 Agustus, dan 23 November. Pada tahun 2020, bagi 4 kali dividen lagi, 25 Agustus, 21 Juli, 24 September, dan 22 Desember. Tahun 2019 bagi 4 kali dividen juga, 24 Mei, 25 Juni, 23 Agustus, dan 22 November. Tahun 2018 bagi 4 kali dividen juga, 8 Juni, 25 Mei, 28 Agustus, dan 23 November. Tahun 2017 bagi 4 kali dividen juga, 24 November, 24 Agustus, 30 Mei, dan 24 Mei. Sebagai informasi, tampilan ini saya kutip dari artikel resmi di website perusahaan. Sehingga jika kamu ingin mengecek lebih lanjut, silahkan kunjungi saja website resminya. Nah, saham yang akan kita bahas adalah saham SMSM. Ini merupakan satu artikel lagi yang saya kutip dari emitennews.com dengan judul Selamat Sempurna atau SMSM bagikan dividen Rp40 per saham. Artikel ini ditulis pada tanggal 29 Mei tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Selamat Sempurna atau SMSM, emiten spare part otomotif dari grup ADR, menetapkan pembagian dividen tunai final sebesar 40 per saham untuk tahun buku 2024. Keputusan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada hari Rabu 28 Mei tahun 2025. Wakil Direktur Utama SMSM menyampaikan bahwa pembagian dividen final sebesar Rp230,35 miliar atau Rp40 per saham ini mencerminkan sekitar 49% dari laba tahun berjalan yang dibukukan perusahaan. Ingat, laba tahun berjalan. Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 24 Juni tahun 2025 kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham. Histori total dividen tahun buku 2024 SMSM mencapai 135 per saham atau sebesar 777,42 miliar. Terdiri dari dividen interim pertama sebesar 25 yang dibayarkan pada tanggal 28 Mei tahun 2024, dividen interim kedua sebesar 35 pada tanggal 21/08/2024, dividen interim ketiga juga sebesar 35 pada tanggal 21/11/2024, serta dividen final Rp40 per saham. Mengacu pada harga penutupan SMSM hari ini di level 1.865 saat artikel ini dibuat, yang turun tipis 1,06% dari harga pembukaan, total dividen Rp40 per saham menghasilkan dividen yield sekitar 2,14%. Ini merupakan sekilas informasi umum dari saham SMSM. Di tahun 2025 masih turun 1,84% yang berada pada angka 1.865 saat video ini dibuat. Untuk kinerjanya, Q1 tahun 2025 untuk labanya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Artinya kinerja di Q1 tahun 2025 ini merupakan kinerja tertinggi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Dan diproyeksikan laba setahunnya akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Tapi ingat, ini hanya berdasarkan data kinerja Q1 yang diproyeksikan. Untuk informasi pastinya kita harus menunggu data hingga Q4-nya.
Untuk rasio keuangan, gross profit marginnya 35% dengan net profit margin 21,12%. Net income-nya quarter year on year growth 23,25%. Untuk informasi harga sahamnya, dulunya harga sahamnya pernah berada pada angka di bawah 1.250, tapi sempat juga di atas 2.250. Untuk grafik harga sahamnya bisa dikatakan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Untuk PBV-nya berada pada angka 2,86 kali, dengan rata-rata PBV 4,01 kali. Untuk aspek PBV bisa dikatakan saham ini masih cukup premium jika dibandingkan dari aspek laba yang dicapai dan angka PBV di angka 2,86 kali. Ada beberapa saham lain yang mungkin secara laba lebih besar dengan dividen yield lebih tinggi tapi memiliki PBV yang lebih rendah. Nah, saham SMSM ini sendiri merupakan saham yang menarik dari sisi frekuensi pembagian dividen. Seperti yang tadi kita bahas, mereka biasanya membagikan dividen 4 kali dalam 1 tahun. Setidaknya berdasarkan data yang bisa kamu lihat dari website resmi perusahaan. Tapi jika dilihat secara yield, sebenarnya dividen yieldnya tidak terlalu sangat menarik. Karena berada pada angka yang relatif cenderung mirip seperti saham-saham yang lain. Mungkin tidak seperti saham-saham batubara yang bisa membagikan dividen dengan yield di atas 10 bahkan 15%. Artinya dari sisi frekuensi, SMSM ini memang cenderung sering membagikan dividen. Dalam 1 tahun biasanya 4 kali. Tapi dari sisi dividen yield sebenarnya tidak terlalu besar juga. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah saham SMSM ini menarik untuk dikoleksi dengan frekuensi pembagian dividen biasanya 4 kali dalam 1 tahun? Ataukah kamu justru tertarik dengan saham-saham lain yang memang biasanya hanya bagi dividen 1-2 kali 1 tahun, tapi dengan angka dividen yield yang lebih tinggi? Silahkan pertimbangkan dari berbagai aspek, mengingat saham SMSM ini juga memiliki PBV yang masih bisa dikatakan cukup tinggi dengan angka 2,86 kali. Tapi di sisi yang lain, mereka mampu menghasilkan pertumbuhan laba setidaknya saat video ini dibuat. Kamu bisa lihat untuk perbandingan labanya dari tahun ke tahun berdasarkan data yang ada ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna juga. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saat ini kita akan membahas 26 saham yang punya probabilitas penurunan sangat besar di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir. Data yang digunakan dengan memilih saham yang probabilitas kenaikannya hanya 20% hingga bahkan 0%. Artinya sangat kecil kemungkinan punya kenaikan harga saham secara bulanan di bulan Mei dalam 5 tahun terakhir. Tujuan dari video ini adalah siapa tahu di antara saham-saham itu ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Tapi ingat, semua saham ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah saham TLKM dengan probabilitas kenaikan hanya 20%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, 4 tahun turun dan 1 kali saja naik. Kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2024 sebanyak 7,9%. Sedangkan penurunannya terbesar di tahun 2021 dengan angka 8,4%. Secara tahunan, probabilitas kenaikannya hanya 33% saja. Penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 31% dan kenaikan tertinggi di tahun 2021 dengan angka 21%. Saham kedua adalah saham BNLI dengan probabilitas kenaikan yang hanya 20% di bulan Juni. Naik pernah hingga 4,2% di tahun 2023, tapi pernah turun terbesar hingga 5,1% di tahun 2021. Untuk probabilitas setahunnya yaitu 50%, pernah naik hingga 146% di tahun 2025, tapi ingat ini masih menggunakan data hingga bulan Mei, sehingga untuk bulan Desember kita harus melihat data setahunnya. Tapi pada tahun 2020 pernah naik hingga 137%. Untuk penurunan terbesar di tahun 2021 dengan angka 42%. Saham ketiga Pegas dengan probabilitas kenaikan yang hanya 20% juga. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 31%. Sedangkan penurunan terbesar di tahun 2022 dengan angka 11,6%. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 40% di tahun 2024, tapi pernah juga turun hingga 35% di tahun 2023. Saham berikutnya PTBA, di mana selama bulan Juni dalam 5 tahun terakhir hanya naik 3,8% di tahun 2020, tapi sempat turun hingga 15,6% di tahun 2022. Untuk periode setahunnya, pernah naik 38% di tahun 2022, tapi pernah juga turun 33% di tahun 2023.
Untuk DSNG, pernah naik hingga 15,3% di tahun 2020, tapi pernah juga turun hingga 10,9% di tahun 2022. Bisa kamu lihat di sini, saham ini dalam 5 tahun terakhir hanya naik di tahun 2020 untuk bulan Juni, sedangkan di tahun 2021 hingga 2024 mengalami penurunan terus-menerus. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 71% di tahun 2024, tapi pernah juga turun hingga 18% di tahun 2021. Untuk saham Inco di tahun 2022 pada bulan Juni pernah turun hingga 31%, sedangkan kenaikannya hanya 0,7% di tahun 2020. Untuk periode tahunannya, pernah turun hingga 39% di tahun 2023, tapi pernah naik hingga 51% di tahun 2022. Saham berikutnya POWR, pernah naik hingga 6,7% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 5,1% di tahun 2021. Secara probabilitas di bulan Juni hanya pernah naik di tahun 2023. Untuk periode setahunnya, pernah turun hingga 29% di tahun 2020, tapi pernah naik hingga 6,7% di tahun 2023. Saham berikutnya JRPT, selama 5 tahun terakhir di bulan Juni hanya pernah naik di tahun 2023 dengan angka 3,9%. Sedangkan untuk penurunannya pernah turun hingga 8,1% di tahun 2021. Untuk periode setahunnya pernah naik hingga 40% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 13% di tahun 2021. Kemudian ada saham ERA, di mana pernah naik hingga 15% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 5,5% di tahun 2024 untuk bulan Juninya. Untuk periode waktu setahunnya, pernah naik hingga 33% di tahun 2021, tapi pernah juga turun hingga 34% di tahun 2022. Kemudian saham BULL pernah naik hingga 41% di tahun 2020, tapi pernah juga turun hingga 7,4% di tahun 2023 untuk bulan Juninya. Sedangkan untuk periode waktu 1 tahun, pernah naik 113% di tahun 2020, tapi sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 saat video ini dibuat, selalu mengalami penurunan. Kemudian untuk saham MLBI dalam bulan Juni selama 5 tahun pernah naik 0,75%, tapi pernah juga turun hingga 12,5%. Untuk periode 1 tahun, hanya pernah naik di tahun 2022 dengan angka 14,74% untuk periode tahunannya dalam 5 tahun terakhir, tapi pernah juga turun hingga 37% di tahun 2020. Kemudian saham MIDI dengan penurunan terbesar yaitu 5,4% di tahun 2021 untuk bulan Juni, tapi hanya naik 1,8% di tahun 2022. Sedangkan untuk probabilitas setahunnya pernah naik hingga 52,02% di tahun 2023 dan 67% di tahun 2022. Sedangkan untuk penurunannya hanya pernah terjadi di tahun 2025 yaitu 1,8% hingga video ini dibuat. Ingat, ini masih menggunakan data per Mei pada pertengahan Mei. Untuk saham ARII dengan kenaikan yang hanya pernah terjadi di tahun 2023 yaitu 2,7% di bulan Juni, sedangkan untuk penurunannya mencapai 27% di tahun 2021. Untuk periode setahunnya pernah naik hingga 18% di tahun 2022, tapi pernah juga turun hingga 44% di tahun 2021. Saham MBSS dengan kenaikan 3,9% di tahun 2020, tapi pernah juga turun 30% di tahun 2022. Untuk periode setahunnya, pernah naik 131% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 16% di tahun 2024. Saham DKFT pernah naik 6,5% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi pernah juga turun 8,7% di tahun 2023 pada bulan Juni. Untuk periode setahunnya, pernah naik hingga 85% di tahun 2024, tapi pernah juga turun 31% di tahun 2021. Saham Temas pernah naik hingga 44% di tahun 2020, tapi pernah turun 29% di tahun 2021 untuk bulan Juninya. Sedangkan untuk periode waktu 1 tahun pernah naik 878% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 19% di tahun 2023. Saham HITS dalam 5 tahun terakhir di bulan Juni tidak pernah mengalami kenaikan alias probabilitas kenaikannya 0%. Untuk penurunan terbesar di tahun 2022 dengan angka 25%. Untuk periode setahunnya pernah turun hingga 70% di tahun 2025 setidaknya hingga bulan Mei. Tapi ingat, ini masih berdasarkan data hingga bulan Mei pertengahan, sehingga untuk memvalidasinya kita harus menunggu data hingga Desember.
Kemudian saham berikutnya adalah PSAB dengan penurunan terbesar yaitu 9,6% di tahun 2021. Dalam 5 tahun terakhir, saham ini juga tidak pernah mengalami kenaikan harga saham secara bulanan di bulan Juni. Untuk probabilitas kenaikannya dalam waktu 1 tahun mencapai 50%. Artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, 3 tahun naik, 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2024 dengan angka 165%, tapi pernah juga turun hingga 50% di tahun 2021. Kemudian saham MPMX pernah turun hingga 23% di tahun 2020 dan dalam 5 tahun terakhir di bulan Juni tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan. Untuk probabilitas setahunnya pernah naik hingga 129% di tahun 2021, tapi pernah turun 25% di tahun 2020. Kemudian saham LPKR pernah turun hingga 14,9% pada bulan Juni tahun 2024, tapi pernah juga naik 22% dalam periode 1 tahun di tahun 2023. Kemudian ada saham BRPT, pernah turun hingga 14% di tahun 2020 pada bulan Juni, dan sebagai informasi, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan pada bulan Juni. Untuk periode waktu 1 tahun, pernah naik hingga 75% di tahun 2023, tapi pernah juga turun hingga 30% di tahun 2024. Saham SSMS pernah turun hingga 20% di tahun 2023 pada bulan Juni, dan dalam periode waktu 1 tahun, bahkan pernah naik hingga 52% di tahun 2022. Oke, saham BJBR pernah turun hingga 12,6% di tahun 2021 untuk bulan Juni, tapi pernah naik hingga 30% di tahun 2020 periode waktu 1 tahun. Untuk periode waktu 1 tahun, pernah juga turun hingga 20,8% di tahun 2024. Saham SGRO pernah turun hingga 11,1% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi dalam periode waktu 1 tahun, pernah naik hingga 23% di tahun 2021. Saham HMSP pernah turun hingga 15,2% di tahun 2020 pada bulan Juni, tapi untuk periode waktu 1 tahun pernah turun hingga 36% pada tahun 2021. Kenaikannya juga cukup rendah dengan angka 17%. Artinya dalam 6 tahun terakhir, 5 tahun turun dan 1 tahun mengalami kenaikan. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, apakah menurut kamu ada yang menarik? Ingat, saya membaginya menjadi 2 kriteria besar, yaitu probabilitas kenaikan yang hanya 20% saja, artinya dalam 5 tahun, 4 tahun turun dan 1 tahun mengalami kenaikan. Dan yang kedua, probabilitas kenaikan 0%, artinya sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, pada bulan Juni saham-saham ini tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan. Contohnya, saham-saham yang tidak pernah mengalami kenaikan secara bulanan adalah HMSP, SGRO, BJBR, SSMS, BRPT, LPKR, MPMX, PSAB, HITS. Nah, itu merupakan beberapa saham-saham yang probabilitas kenaikan di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir adalah 0%. Tapi disclaimer dulu, ini hanya merupakan informasi yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasinya silahkan kamu lihat lagi di sumber resminya. Dan seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.